saat ku getar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Dia selalu menolong. Engkau menopangku. Di saat ku getar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya pasti ada mujizat. Ku percaya janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan pelindung. Boleh angkat tangan kita yang percaya. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Boleh angkat tangan sekali lagi. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan. Boleh angkat tanganmu sekali lagi. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan segala-galanya. Kau pembuat mujizat, Kau yang menyelamatkan kami, dan Kau yang masih bekerja sampai hari ini. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan yang sama yang kami tinggikan, yang membelah laut ketika Musa bersama seluruh umat Tuhan dikejar tentara Firaun. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat ketika Yesus hadir, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat. Tuhan yang sama hari ini yang masih bekerja dan mujizatnya masih bisa terjadi. Setuju? Boleh kita sekali lagi percaya, beri tepuk tangan yang
baik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama pada acara ibadah pada saat ini, kuasa yang sama juga yang akan menjangkau dimanapun Anda berada. Yang setuju boleh katakan amin. We have the great, ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dan kuasanya tidak ada tandingannya. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa musim boleh berubah, keadaan boleh berganti. Kita ada di berbagai macam keadaan yang kita lewati tahun demi tahun. Momen demi momen yang paling terendah sampai kemudian Tuhan membuka jalan. Dan sampai hari ini dan esok selama-lamanya kuasanya masih sanggup bekerja. Setuju boleh katakan amin. Karena Yesus kita tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa He is still the same. Dulu dia bekerja, hari ini dia bekerja, besok sampai selama-lamanya dia masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang membuat setiap kita percaya bahwa Tuhan kita kekal, Tuhan kita luar biasa. Hari ini dalam tema besar, bagaimana membangun komunikasi di tengah keluarga, hubungan, kehidupan yang modern pada saat ini. Bapak Ibu, tadi kami sempat ngobrol-ngobrol di bawah. Kalau keadaan pada zaman dulu sama keadaan hari ini kan jauh sekali berbeda. Dari segi mode, dari segi fashion itu sangat berbeda. Zaman dulu ada rambut yang cowok itu mesti pakai minyak kayak gitulah, krim yang kelimis dan yang lain. Baju yang cut bray ya, yang kaki kuda. Ya musim bisa balik lagi karena fashion itu cuman kayak satu lingkaran yang pasti akan ada. Tapi kan pada saat itu sangat berbeda. Yang alisnya kayak Star Trek gitu kan, tinggi. Kemudian bibirnya pucat. Dan masih banyak yang lain yang terjadi di tahun 60, tahun 70, tahun 80. Ya bisa terulang lagi tetapi momennya sudah sangat berbeda. Kita bisa lihat waktu zaman pejuang-pejuang kita Soekarno dan Hatta. Ya ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan itu di zaman yang Jakarta tidak berbentuk ya. Saudara ya, zaman kuno. Tapi pada saat itu mereka menghidupi hari itu. Sekalipun mereka tidak pernah melihat hari ini dan kita ada di zaman sejarah sekarang. Secara ngobrol-ngobrol, hantu zaman dulu juga kemungkinan akan berbeda dengan hantu yang 2050 ya. Pada zaman dulu ular, oh itu iblis. Zaman sekarang di Manado dimakan. Ya kan lain lagi saudara. Pada zaman dulu, zaman hantu aja di Jepang berbeda dengan yang ada di Indonesia menurut orang ya. Ya yang menakutkan katanya yang di Jepang. Itu kan. Tapi saudara, apapun itu kuasa Tuhan tidak bisa berubah. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Pada zaman dulu belum pernah ada robot. Zaman sekarang restoran bisa ada robot yang langsung masak, goreng sendiri. Saudara, sehingga di luar negeri banyak orang tidak menikah. Dia nikah dengan robot. Karena robot itu nurut, pakai remote semua nurut. Ya. Karena dia pikir kalau menikah nanti pasangan itu bisa berontak, bisa apalah. Jadi orang memilih membeli robot yang mahal untuk memuaskan kehidupannya dan dia berhubungan dengan benda mati. Saudara, musim berganti. Ada orang yang tiba-tiba naik mobil yang dari zaman dahulu kala. Ya zaman sekarang udah gak ada harganya ya. Sekalipun ada mobil dulu yang mahal hari ini. Tapi kalau disuruh pilih remaja, dia gak mau mobil yang zaman baheula dulu kala gitu ya. Dia kan pasti milih zaman sekarang mobil apa yang up to date. Yang bisa listrik gitu kan. Dan semua yang modern. Kita tidak pernah tahu apa yang nanti akan terjadi pada esok-esok hari. Saya melihat di artikel ada orang yang lagi jalan. Dia mau ke airport, dia buru-buru. Dan di sampingnya itu seperti ada binatang ya kayak kuda atau anjing gitu jalan tapi robot. Begitu sampai di samping dekat jalan tiba-tiba langsung berubah menjadi kayak film apa sih namanya itu ya, film yang anak-anak itu tiba-tiba langsung jadi mobil
Dan mobil itu bisa terbang. Saudara, siapa yang tidak percaya ini bisa terjadi? Sangat bisa terjadi di era yang sangat modern. Kita aja dari mana ke mana bisa naik pesawat. Apakah mobil bisa diterbangkan karena macet? Sangat bisa. Anda lihat, orang semakin pintar, orang semakin hebat. Ketika saya ada di Amerika dan ketemu dengan beberapa orang yang mereka orang diberkati, mereka punya uang dan di sana sangat canggih. Mereka bilang banyak dari teman-temannya yang dari Indonesia cinta Tuhan pindah ke Amerika, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan karena saking pintarnya. Bapak Ibu, kepintaran orang, kepintaran manusia tidak bisa mengalahkan kuasa dan kasih Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Momen boleh berubah. Hari ini kita ada di musim yang sangat modern. Semua peralatan canggih, teknologi canggih. Zaman dulu kita pakai telepon yang zaman Nokia kayak batu bata itu ya, bisa lempar buah jatuh. Iya kan, bisa menggunakan seperti pakai remote gede. Hari ini nggak ada orang yang pakai Nokia zaman seperti batu bata itu. Zaman dulu orang pegang itu udah tahu ini kaya. Karena waktu keluar 6 juta, 5 juta hanya pengusaha yang bisa beli. Kita zaman masih pager-pager, udah kirim seneng banget. Ya kan, Nokia Ericsson udah dapat itu udah seneng banget. Masih zaman hitam putih pager. Hari ini hampir setiap orang punya handphone. Zaman dulu hanya orang kaya, orang ada uang yang bisa beli handphone. Bahkan handphone tertentu yang mahal. Ini siapa saja bisa punya handphone dengan kecanggihannya. Anda lihat, musim berubah. Setuju, boleh katakan amin. Keadaan berubah, situasi berubah. Zaman dulu anak muda kalau ketemu orang tua, iya selamat pagi. Zaman sekarang, hey yo. Beda saudara ya. Come on. Ini oma-oma di come on saudara. Iya kan gak nyambung. Either WL juga ada oma-oma. Come on, lift up your hands. Ini oma-oma. Mana ngerti begitu lagu yang biasa oma-oma angkat tangan. Kalau lagu come on lihat-lihat. Kok anak muda hayu gitu saudara ya. Dan sorry, saya kadang-kadang masuk ke salah satu gereja. Pengennya modern. Lihat dulu. Kasihan jemaatnya, penyembahan itu kita membiarkan jemaat mengalami perjumpaan. Setuju, boleh katakan amin. Dan ketika jemaatnya itu mostly ada keluarga-keluarga juga. Ada juga orang-orang yang baru diselamatkan. Ada orang-orang yang tadi tidak kenal Tuhan. Dan lihat juga umurnya. Kalau campur bolehlah mix. Tapi ketika mostly keluarga, Anda kasih lagu Inggris semua. Dan zaman-zaman sekarang yang saya aja gak ngerti banyak yang lagu Inggris. Zaman-zaman sekarang. Saudara, Anda sedang menyembah sendiri dan tidak mengizinkan setiap jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Iya kan? Ketika saya ketemu dan saudara boleh lihat di media sosial. Semua berbicara tentang sebuah kegerakan, sebuah momen yang baru. Orang akan meninggalkan gereja jika gereja tidak modern. Itu yang diberitakan. Betul, di Amerika banyak gereja kosong. Di Eropa banyak gereja kosong. Dan dalam pemikiran orang bahwa anak muda itu kemudian udah sulit untuk terjamah oleh Tuhan. Karena apa? Saking pinternya, saking semuanya keren. Tapi saya sangat percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak kuno. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak kuno Bapak Ibu. Kuasa Tuhan masih bisa bekerja. Yang setuju boleh katakan amin. Suatu waktu kami ada di Connecticut. Dan kami bertemu dalam satu ibadah di suatu rumah. Terjadi ibadah di tempat itu. Dan yang hadir di situ mostly orang-orang pinter dari Harvard. Bapak Ibu, begitu tahu Harvard, kita yang titelnya gak tinggi-tinggi amat langsung ciut kan. Dan itu profesor-profesor di luar negeri. Profesor itu dia sudah pinter banget Pak. Researchnya luar biasa dan hidup mereka, kemampuan mereka sangat dihargai di Amerika. Saya dan suami melayani di tempat itu. Saudara tahu, salah satu profesor yang terbaik yang ada di situ nangis. Dia angkat tangan bercucuran air mata. Ini profesor yang sudah jago Amerika, Harvard. Anda lihat, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Sehingga hari ini kan orang mulai berkata, oh iya, hanya gereja yang canggih, hanya gereja yang keren yang akan ada orang.
Betul, kita boleh menyesuaikan. Kalau ada uang, puji Tuhan. Kalau memang ada dana, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir dan tidak bisa bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Karena orang kemudian semua dibawa bahwa betul kita harus menyesuaikan. Artinya kalau kita kurang keren, orang akan meninggalkan hidup kekristenan, orang akan meninggalkan gereja dan melayani. Mungkin betul kita perlu hikmat, kita perlu teknik untuk menjangkau, kita perlu knowledge. Tapi buat saya bahwa kalaupun kita tidak sepintar itu, kita tidak punya banyak fasilitas, Bapak Ibu. Bagaimana dengan gereja-gereja kecil, gereja-gereja di desa, Pak? Beli alat musik aja gak mampu, Pak. Apakah mereka tidak bisa memenangkan orang di sekitar sana? Beli lighting atau alat musik yang zaman sekarang ada keyboard yang mahal ya puluhan juta. Saya datang dalam satu gereja itu ratusan juta hanya satu keyboard saja. Mau dia keyboardnya keren, tapi kalau orangnya tidak mengizinkan Yesus hadir di tempat itu, tidak ada kuasa yang dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Artinya punya fasilitas boleh, canggih boleh. Tidak salah, kita perlu belajar. Tetapi yang saya ingin bagikan Bapak Ibu, mau kita sehebat apapun, kekristenan itu Yesus tidak kuno. Setuju, boleh katakan amin. Karena kalau kita lihat di Amerika, terjadi kegerakan mulai hari ini. Kita sering lihat ya. Jadi kan memang ada orang gereja-gereja kosong, tapi Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Saudara, Anda kalau lihat di TV, orang mulai menyembah di luar negeri sampai tersungkur-tersungkur. Kalau bukan kuasa Roh Kudus. Setuju, boleh katakan amin. Artinya jangan pernah membatasi Tuhan. Secanggih apapun kita, sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita dan kuasanya masih bisa bekerja untuk gereja Tuhan hari-hari ini. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu kita bisa membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Dalam Matius 11 di situ dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah, ayat 25, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan, dia katakan apa? Kepada orang kecil. Saudara, jadi tidak dibilang orang yang pintar, bahkan tidak dibilang orang yang punya capability yang luar biasa sekalipun perlu. Saya sampai hari ini belajar terus, Bapak Ibu. Kalau ditanya banyak hal, sampai hari ini saya belajar. Mau dari pengetahuan umum, pengetahuan luar, bagaimana membangun keluarga, kehidupan iman, rohani. Saya belajar terus. Kalau bisa sekolah terus saya pengen. Cuman kadang waktu gak cukup. Artinya bahwa kita boleh belajar. Tapi jangan lupa satu yang kita perlu tahu. Bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Dia bisa membukakan sesuatu kepada orang yang sederhana. Kepada orang yang biasa. Setuju, boleh katakan amin. Apalagi ketika orang yang pinter. Artinya kita diberi kemampuan lebih. Ketika engkau buka hati, engkau akan dicelikkan. Satu ayat lagi kita baca, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Roma 16 ayat 25 sampai ke 26. Bagi Dia yang berkuasa, dikatakan menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah yang abadi. Jadi dikatakan hari ini, sekarang Dia bisa mencelikkan, Dia bisa membuka itu. Setuju, boleh katakan amin. Jadi bukan hanya pada zaman dulu. Bukan hanya karena pada zaman dulu, orang zaman dulu mungkin polos. Kemudian ketika orang pinter, orang hebat, harus punya fasilitas. Kemudian kita baru bisa ngerti.
orang bodoh pun maaf, orang gak sekolah tinggi pun, kalau dia mengalami perjumpaan, Tuhan akan bukakan rahasia bagaimana kehadiran kuasanya yang luar biasa. Kemarin kami KKR di salah satu kota di daerah, yang hadir dikatakan bahkan banyak bukan yang kenal Yesus. Anda lihat, mereka datang, mereka bukan orang yang pernah tahu tentang Yesus. Artinya kan mereka pengetahuan tentang Yesus rendah, Pak. Nggak tahu banyak, harusnya kan seperti itu. Tapi saudara tahu, ketika altar call yang maju, paling banyak orang-orang ini yang tidak kenal siapa Yesus, Pak. Mereka maju sambil shaking, gemetaran, sambil bercucuran air mata, sambil teriak, sambil ngalamin Tuhan yang mereka belum pernah alami itu. Bahkan ada 2 anak yang mereka rebah sambil nangis dan mereka belum pernah alami itu karena mereka tidak kenal siapa Yesus. Tapi saudara tahu hari itu mereka mengangkat tangan menerima Yesus dan mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. 5 diantaranya anak muda remaja seperti yang duduk di depan, yang main rebana. Anda lihat, kan generasi sekarang itu banyak sebutannya. Generasi X, generasi macam-macam. Nanti tahun-tahun depan lagi sudah banyak lagi nama generasi. Tidak peduli namanya apa. Anda dan saya ciptaan Tuhan. Dia tahu cara untuk menjamah. Dia tahu cara untuk menyelamatkan. Karena kita ini ciptaannya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kalau ada yang bertanya bahwa kalau anak muda sekarang susah untuk mengalami Tuhan. Saudara enggak. Yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Amin. Bukan karena kita ada di zaman modern dan kuasa Tuhan menjadi tidak ada kuasanya. Amin. Bukan karena gereja kurang alat, kurang kecanggihan. Kemudian Tuhan tidak ada. Ada banyak orang. Karena ini kurang keren, kurang cakep. Dia cari tempat lain dengan harapan Tuhan lebih dahsyat di sana. Dimanapun Anda menyembah, dimanapun Anda melayani, Tuhan yang dahsyat, yang sama, yang mengerjakan kuasa di tempat lain, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang saya ingin bagikan. Sehingga Injil ini bukan hanya untuk orang tua, orang yang sebentar lagi mau dipanggil Tuhan. Buat setiap orang yang percaya bahwa kata modern itu tidak bisa mengubah kuasa Tuhan. Tidak bisa mengubah pribadi Tuhan. He still the same. Dia tetap sama. Saudara, kita buka firman Tuhan yang berkata seperti ini. Dia katakan berkuasa untuk menyatakan rahasia yang berabad-abad. Ayat 26, tetapi sekarang dinyatakan menurut perintah Allah yang abadi. Lekang, tidak lekang oleh waktu. Dan diberitakan oleh para nabi untuk membimbing orang-orang kepada ketaatan. Bapak Ibu Saudara, itu yang salah satu ayat lagi yang berkata seperti ini, Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Rahasia yang tersembunyi, yaitu rahasia yang tersembunyi yang turun keturunan dari turun temurun, tetapi yang sekarang now dinyatakan kepada siapa? Orang-orang kudus. Kita bukan sudah kudus banget Bapak Ibu, kita dikuduskan oleh anugerah Tuhan dan kita berjalan menghargai kekudusan itu dengan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ayat selanjutnya dia bilang apa? Dikatakan kepada mereka Allah memberitahukan ini. Betapa kaya, betapa mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Apa rahasianya? Anak-anak muda, ketika engkau berjalan bersama dengan Yesus, apa rahasia yang Tuhan ingin nyatakan? Alkitab mencatat rahasianya apa? Dia katakan, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu.
Immanuel. God with you. Tuhan itu menyertai kita, Bu. Ibu sedang di tengah masalah, ketakutan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tapi kita tahu, Bu, Kristus, arti yang diurapi, kuasanya ada di tengah-tengah kita. Biarpun kita kurang pinter, kurang canggih pengetahuan tentang teknologi, ataupun anak-anak remaja, pemuda yang sudah canggih dengan keadaan sekarang. Yang kita perlu tahu nilai sesungguhnya siapa? Pribadi Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau dia di tengah-tengah kita, itu yang dikatakan berabad-abad tersembunyi, Pak. Sehingga orang dari desa mana, orang yang tidak pinter pun, orang yang gak ngerti banyak, maupun orang yang pinter, jika kita tahu rahasia ini sampai sekarang dibukakan, Anda akan melihat Yesus. Anda akan mengalami Tuhan. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat pintu yang sulit terbuka. Engkau akan melihat ketika dokter vonis sakit Tuhan sembuhkan. Engkau melihat bahwa sekalipun mungkin umur masih di bawah, tapi engkau panggil nama Yesus. Dan dia di sana, dia hadir. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi bagaimana caranya, saudara? Kesadaran yang penting untuk kita tahu, He is here. Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab itu saya mungkin mengkonfrontasi bahwa kalau anak-anak muda tidak bisa disentuh ketika penyembahan. Saya ketemu dengan banyak dalam ibadah seperti ini, anak-anak muda nangis di jamaah Tuhan. Sekali lagi, lagu mungkin berpengaruh. Sehingga ada orang yang bilang kalau lagu zaman dulu sudah tidak bisa dinyanyikan. Enggak juga. Banyak lagu zaman dulu yang ada kuasa yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kita boleh menjangkau ya. Anak-anak zaman sekarang semua lagu bahasa Inggris enggak apa-apa. Untuk penjangkauan ada hikmat dan yang lain. Tapi jangan lupa bukan soal itunya. Apakah Yesus di tempat itu? Kalian beri hormat tertinggi. Setuju boleh katakan amin. Di tempat ini ketika Bapak Ibu ibadah dan hadir dan bilang, Tuhan Engkau ada di sini. Kalau Engkau ada di sini, aku akan menyembah Engkau. Aku akan melayani Engkau. Bukan karena tempat dan fasilitas. Bukan karena aku ini di sini kayaknya kurang keren, kurang modern. No. But because you are here, karena Engkau ada di sini, itu yang akan membuat aku menyembah, beribadah dan melayani Engkau. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang harus membuat kita tahu persis ketika Tuhan itu hadir? Ketika Tuhan hadir, ada pengharapan yang baru yang akan dibangkitkan. Setuju boleh katakan amin. Apa itu pengharapan? Pengharapan menolong kita untuk menyelesaikan begitu banyak hal yang sulit. Dari pengharapan kita bangkit, iman kita kemudian bisa melejit. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang tidak lekang oleh waktu. Suatu waktu ada teman-teman pemain musik yang ya mungkin kan selama ini mungkin ngiringin. Dengar kesaksian orang, kok dia ditolong Tuhan ya. Tapi beberapa temannya tetap melayani. Tapi merasa bahwa apa itu bisa buat aku enggak? Benar gak saudara ya? Apa itu bisa, oh yang penting aku melayani aja. Saya bilang enggak. Tuhan itu kalau dia tolong orang, dia pasti tolong kita juga. Setuju boleh katakan amin. Tidak peduli, mungkin dia jauh lebih canggih. Takkan Tuhan tidak mencari orang yang keren juga. Setuju boleh katakan amin. Ada orang doanya banyak banget dan orang yang doanya mungkin biasa. Tapi Anda punya hati yang luar biasa. Anda punya kerinduan untuk kenal dia dan menghargai bahwa oh Tuhan itu ada. Itu rahasia yang harus Anda dan saya tahu. Sehingga suatu waktu beberapa teman pemain musik mengalami Tuhan. Melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan buka jalan. Tuhan buat mujizat. Sampai mereka, oh ternyata Tuhan benar. Bukan hanya yang kita dengar menolong orang. Bukan hanya yang Anda dengar orang bersaksi. Tapi Anda dan saya yang tahu. Mau kita umur berapa, mau kita siapa. Saudara,
Dia bisa mengerjakan kuasanya karena dia abadi. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah berubah Pak. Dia tidak pernah ada perubahan apapun. Setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata, ketika dia hadir, rahasianya itu diberikan kepada setiap kita. Saya lanjutkan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa ayat berikutnya yang bilang? Kristus, Kolose 1 ayat 27. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa pengharapan mungkin yang lebih sederhana? Ketika Bapak Ibu undang teman, apa kita bilang? Saya harap Ibu bisa hadir. Artinya apa? Dia pengen banget. Saya harap kamu bisa hadir ya. Dia undang dan dia berharap. Jadi pengharapan itu ketika Bapak Ibu melihat hal yang tidak mungkin. Tapi you have hope. Saya berharap Tuhan akan tolong saya. Saya berharap Tuhan akan buka jalan saya. Anak-anak muda remaja. Kadang mungkin kita gengsi dan malu. Nggak perlu gengsi dan malu kalau engkau perlu Tuhan. Engkau ingin kenal dia. Taruh. Dalam pengharapan saya berharap. Saya boleh kenal Tuhan. I just want to know you Lord. Itu pengharapan. Ketika dokter vonis, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Saya berharap Tuhan sembuhkan saya. Sebab itu ketika saya ketika tidak ada altar call. Kenapa kadang ada altar call? Karena kadang-kadang ketika selesai ibadah banyak orang yang minta, Bu tolong doa. Saya tumor sudah menyebar, kanker. Tolong doa. Saya kepahitan dengan mama 1 tahun. Tolong doa. Saya sudah di sidang. Suami minta cerai dengan bercucuran air mata. Tolong doa Bu. Saya mau bunuh diri dan yang lain. Sebab itu saudara kadang-kadang ada orang yang tidak mempercayai altar call. Tapi buat saya beratus kali ada di sana. Saya datang kepada Tuhan. Karena saya berharap Tuhan kuatkan saya. Saya berharap Tuhan tolong saya. Kemarin saya dengar khotbah sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Di satu ruangan saya sendiri, saya dengar khotbah saya sendiri 1 menit. Saya nangis sendiri di situ. Saya putar ulang lagi, saya nangis lagi. Saya putar ulang lagi, saya nangis. Karena saya percaya, Tuhan, you know me. Setuju boleh katakan amin. Tuhan itu memberikan kita pengharapan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Tapi kita harus percaya bahwa dia hadir. Dan taruhkan harapan itu. Ketika engkau bingung mau ngambil keputusan, taruh harapan. Saya berharap Tuhan tolong, Tuhan buka jalan saya. Ketika engkau punya pengharapan, itu akan lahir iman. Iman itu bisa membinakan gunung. Iman kecil pun Anda bisa melihat mujizat. Setuju boleh katakan amin. Itu yang akan menjangkau surga. Sehingga tidak peduli saudara ada di dunia yang sangat modern. Tuhan kita tetap sama. Tidak berubah Pak. Tidak berubah. Dan Alkitab itu tidak kuno. Itu yang saya harus selalu ingatkan. Tidak kuno. Kuasa Tuhan dalam ibadah nanti di 2023 maupun di 2050. Sekalipun kita tidak secanggih semua yang bisa hebat kecanggihan dalam suatu gereja atau ibadah. Tapi Yesus jauh lebih canggih. Asal dia hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena yang kita mesti kejar yang utama, core-nya. Apa yang paling utama? Yang lain itu hanya seperti aksesoris saja. Tapi yang utama yaitu Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Sehingga dalam keluarga yang modern selalu bisa ada pemulihan. Bisa ada jalan keluar. Kita beri hikmat oleh Tuhan. Kita akan banyak belajar pengetahuan. Tapi more than that,
Biarkan Yesus hadir. Sehingga Tuhan akan beri hikmat buat kita orang tua. Bagaimana membimbing anak, membangun keluarga. Yang kalau ada orang bertanya buat saya bagaimana membangun keluarga. No, sampai hari ini saya berlutut dan mengangkat tangan kepada Tuhan dan banyak belajar. Kalau secara teknis mungkin bisa dijabarkan. Tapi satu yang saya tahu yang paling penting. Tuhan, ketika saya tidak mampu, Engkau mampu. Tuhan, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, ajar aku. Buat aku tahu bahwa aku salah. Aku harus seperti ini. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, anak-anakku aku gak ngerti. But Tuhan yang tolong mereka. Dan kuasa Tuhan itu dahsyat. Pengharapan itu yang membangkitkan semangat kita, Bu. Kita tidak tahu anak-anak kita lagi ngapain. Tidak bisa jaga 24 jam. Suami istri keluar kita tidak tahu, Bapak Ibu. Yang kita tahu, taruh pengharapan, anak-anakku di dalam Tuhan. Anak-anakku ada dalam kasih dan kendali Tuhan. Keluargaku ditolong oleh Tuhan. Dan jika pengharapan itu ada, engkau akan melihat banyak hal yang dahsyat bisa Tuhan lakukan. Sebab itu Alkitab selalu mencatat Yesus hanya selalu bekerja dan melakukan kuasanya bukan karena fasilitas, bukan karena kepintaran, tapi bagi orang yang percaya. Boleh katakan amin. Dia selalu bilang, apa yang kamu mau yang aku bisa perbuat. Ketika orang bilang itu, aku ingin melihat. Karena engkau percaya, jadilah seperti iman. Iman itu tidak susah Bapak Ibu. Hanya kita membangkitkan harapan. Saya berharap Tuhan tolong saya dari situ. Bapak Ibu boleh dibangkitkan pengharapan dan iman kita. Itu bisa diaktifkan untuk percaya Tuhan. Ini tidak ada jalan, ini tidak mungkin. Tapi aku percaya engkau sanggup saudara. Setuju boleh katakan amin. Kemarin kami melayani beberapa orang yang suaminya vonis cerai. Saya bilang berharap Bu, coba merendah lagi, coba dengan kemampuan. Biarkan Tuhan bekerja. Ada seorang yang datang juga dia kepahitan dengan keluarganya. Dan anak-anak ini pintar sekali. Dan dia pahit bertahun ya. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Kami tidak tanya bagaimana cara masuk ke mama. Mama canggihnya seperti apa? Kalau gitu kan kita perlu hikmat. Oh gimana? Enggak, kita cuma bilang pray, doa. Kalau secara teknis, secara research, mungkin dia akan banyak belajar soal knowledge ya. Oke. Coba kamu datang seperti ini dan gini. Mama kamu kita akan cari umurnya berapa. Pengalamannya seperti apa. Boleh. Itu pengetahuan tidak salah. Tetapi yang paling utama biarkan Kristus hadir. Tertawa dengan mencucurkan air mata dia bilang dia tidak mampu untuk mengampuni. Saya bilang pengampunan itu menyembuhkan bukan mama. Menyembuhkan kamu. No, dia gak mampu. Sampai kasih Tuhan, kuasa Tuhan turun. Besoknya mamanya ulang tahun dan kami dapat kabar. Dia bilang, Pastor, saya sudah kirim surat dan hadiah buat mama. Padahal dia kepahitan. Nah lihat, ini zaman now. Harusnya kan kuasa Tuhan harus bisa disesuaikan kan. Dia bilang, saya sudah bilang, Mama you are the best mom. Anda lihat, siapa yang bisa merubah? Adik kakak ini nangis. Orang hebat. Kerjaannya juga hebat. Artinya bukan orang-orang yang kuno. Tapi saudara lihat orang yang hebat pun hanya perlu kehadiran Tuhan. Dan yang perlu saya harap Tuhan tolong saya. Saya harap Tuhan sembuhkan saya. Kalau ada bertanya sampai hari ini apa yang saya lakukan? Pak sama dengan Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Saya harap Tuhan kuatkan saya. Tolong saya. Dikatakan pengharapan akan apa Pak? Kemuliaan. Kemuliaan itu luas sekali. Kemuliaan itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Kuasa pribadi, kebaikan, semua yang Tuhan bisa buat. Manifestasi kuasanya. Dan include pribadi Allah yang hadir. Ketika engkau punya pengharapan. Engkau datang kepada Tuhan dan berharap, saya harap Tuhan tolong saya. Saya harap Tuhan kuatkan saya. Saya harap saya boleh dijadikan untuk kenal Tuhan. Mengasihi engkau. Itu yang akan membuat saudara melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Dan yang percaya boleh katakan amin.
Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kuasa itu yang Dia mau ada di tengah-tengah kita. Alkitab mencatat pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada ibadah-ibadah seperti ini dan mungkin berpikir, oh nanti 5 tahun lagi yang hadir cuma orang tua, orang lanjut usia. Saudara, hanya orang yang menginginkan Tuhan dan merindukan Tuhan dan menghargai dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak kuno, Dia sangat modern dan kuasanya dahsyat. Hanya kita yang akan mempercayai bahwa sehebat-hebatnya kita masih ada Tuhan yang jauh lebih hebat. Setuju, boleh katakan amin. Saya ketemu dengan teman-teman pemimpin perusahaan, CEO, angkat tangan nangis kayak anak kecil. Kenapa? Bukan karena mereka kurang pinter, Bapak Ibu. Itu status mereka sebagai anak-anak orang konglomerat yang tidak ada serinya uangnya. Tapi kenapa ketika mereka nyembah Tuhan dengan bercucuran air mata, shaking kadang? Karena mereka tahu bahwa sehebat apapun mereka mempercayai bahwa Tuhan itu tidak hanya pada zaman dulu. Tuhan itu tidak hanya pada zaman orang-orang kuno pada waktu itu. Tuhan juga ada pada hari ini. Dan di generasi berikut sekalipun, secanggih, sekeren apapun, He is still the same. Bagi siapa? Orang yang percaya bahwa apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kita. Setuju, boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang membuat saya pengharapan tidak akan pernah mati. Sehingga tidak ada lagi harusnya orang yang bilang, oh di gereja ini nggak ada kehadiran Tuhan. Beda. Kalau di sana masuk udah merinding. Hadirat Tuhan bukan soal merinding atau nggak merinding. Kalau kita ke kuburan merinding juga. Setuju, boleh katakan amin. Oh di sana hadirat Tuhan naik, di sini kurang. Layangan ya? Nggak ada. Oh di sana firmannya dalam, sumur. No. Setuju, boleh katakan amin. Andai kata ada pendeta yang share mungkin hanya sangat belepotan kemana-mana 5 menit. Tapi dia ngomong tentang Yesus. Kuasanya juga masih bekerja sampai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Di Kisah Para Rasul kalau Anda baca pasal 3 dan 4 di situ dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu mereka orang yang tidak terpelajar, kurang terpelajar. Tapi apa Alkitab mencatat? Sebab itu mereka bilang emas dan perak tidak ada padaku. Tapi di dalam nama Yesus berjalan. Kami melayani di beberapa tempat yang tadinya tidak bisa jalan, kami bilang kami tidak bisa menyembuhkan. Hamba Tuhan kaliber dari luar negeri pun tidak bisa. Tapi firman bilang kita boleh menumpangkan tangan dan biarkan kuasanya mengalir. Saudara tahu yang tadinya tidak bisa jalan loncat sambil nangis. Siapa yang melakukannya? Jesus. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara yang percaya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat saudara. Ada anak muda remaja yang percaya hari esok Anda tidak ditentukan dengan kehebatanmu. Tapi biarkan Tuhan hadir. Engkau akan bisa melihat intervensi surga. Yang Anda tidak mampu, tidak mungkin, Dia bisa buat mungkin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara saudara yang punya kerinduan? Haleluya. Yang kau akan bilang kepada Tuhan, saya harap Tuhan tolong saya. Saya harap Tuhan kuatkan saya. Saya harap Tuhan pegang hari esok saya. Saudara, itu yang akan membuat Anda melihat kuasa Tuhan bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan.
Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari angkat tanganmu sekali lagi yang percaya. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Berapa di antara saudara yang mau bilang, Tuhan, tidak peduli keadaan aku apa, aku mau percaya kepadamu. Aku mau berharap kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Kau bilang, Tuhan, ku harap Engkau tolong. Ku harap Kau buka jalan. Ku harap Kau sembuhkan. Aku harap Kau tolong. Aku gak ngerti harus buat apa. Ada di antara Bapak Ibu harus mengambil keputusan-keputusan yang besar. Dan Kau tidak tahu pilihannya harus apa. Dan Kau datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku ada di zaman modern, tapi aku percaya bahwa Kau pasti tolong. Alkitab mencatat, come before Him as a simple, sesederhana. Kau datang dan bilang sama Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang kita sepakat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Tuhan hadir di tengah-tengah momen terendah di dalam hidupmu. Tuhan hadir ketika jalan-jalan tertutup. Tuhan hadir ketika engkau dikecewakan oleh orang yang engkau andalkan. Tuhan hadir ketika engkau mengalami hal-hal yang mungkin engkau bergumul dengan banyak hal. Tuhan hadir ketika engkau mengalami tekanan-tekanan yang Anda tidak bisa hadapi sendiri. Dan engkau mau sepakat bilang, Tuhan, aku berharap Engkau tolong aku. Aku berharap kuasa-Mu menjamah hidupku. Aku berharap mujizat masih terjadi. Membangkitkan iman saudara dan kau akan melihat bahwa Dia bisa bekerja melebihi yang kau pikir. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu yang percaya, ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan. Kau bilang, Tuhan, aku harap Engkau tolong aku. Aku harap Engkau kuatkan aku. Saya undang dengan segala hormat Bapak Ibu boleh maju ke depan. Dalam beberapa menit kita akan berdoa. Kami tidak bisa menolong, tapi Alkitab mencatat kami hanya bisa mendoakan. Dan kita percaya biar kuasa Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu yang rindu anak muda remaja, dia mau bilang, Tuhan, aku harap Kau tolong, aku ingin kenal Engkau. Aku gak tahu esok di mana, tapi aku percaya dan aku berharap kepadamu. Ada di antara saudara yang divonis dokter, ada keluarga yang mengalami masalah-masalah yang besar. Tapi engkau mau datang kepada Tuhan, saya undang Anda maju ke depan dengan segala hormat. Di altar ini engkau akan melihat kuasanya. Kami tidak bisa menolong, tapi mari bersama-sama. Ku percaya. Saya undang Anda maju ke depan dan saya undang hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Ku percaya. Amin. Janji-Mu tak pernah biarkan kuasa Tuhan bekerja. Dimanapun Anda berada, Anda yang di rumah, mari percaya. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku percaya.
name, ku percaya. Amin. Janjimu tak pernah biarkan. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Rahasia berabad-abad yang sampai hari ini tidak pernah kuno, bahwa kehadiran Tuhan itu lebih di atas segala. Kami sepakat berdoa di tempat kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir tanpa batas buat setiap kami. Kami harap Engkau tolong kami. Kami harap Engkau buka jalan. Kami harap Engkau sembuhkan kami. Kami harap Engkau kuatkan setiap kami. Kami angkat tangan kami dan kami harap Engkau menolong, memberi kekuatan kami yang datang kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu. Shandarattakaya rarabaya shekaratakaya. Dimanapun Anda berada, biarkan Tuhan hadir dengan kuasanya. Biarkan Tuhan hadir. Biarkan Tuhan hadir di dalam nama Yesus. Dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, orang lanjut usia, mari angkat kedua tanganmu dimanapun berada. Biarkan Kristus hadir right now. In Jesus mighty name. Double portion anointing upon you. In Jesus mighty name. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Kami percaya. Ya Rabaya Shandarattakaya Radada. Dari depan sampai ke belakang, kuasa Tuhan membebaskan, menolong, menyembuhkan kami dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Shandarattakaya Radabaya Shandarattakaya. Oh Bapa, kami berseru kepada Engkau, kami panggil namamu. Oh yes, Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Engkau tidak buta, Engkau tidak tuli. Engkau tahu dan mendengarkan setiap kami. I pray in Jesus mighty name. Kuasa kasih Tuhan mengalir. Senang Mama Tuhan untuk mendoakan setiap kami. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Amin. In Jesus name. Mengalir kuasa dari tempat maha. Kau hadir Tuhan. Bapa kekal mulia, kau hadir di memulihkan hati. Jesus name. Aku berdoa Pak, harapanmu tidak akan pernah mati Pak di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu, sing. Mengalir, Holy Spirit moves upon here. Kuasamu mengalir tanpa batas Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Tidak ada pengharapan kami yang mati. In Jesus name. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir. Mari angkat tanganmu. Amin. In Jesus name. Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Shandarattakaya. Mengalir kuasa.
Kami berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tolong setiap kami. Dia tidak pernah hanya menolong orang lain, Bu. Dia pasti dengan doa Ibu, Dia pasti akan tolong setiap kami. Dia pasti akan dengar setiap doa. Receive right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Shandarata kaya ralabaya shandara. Kuasa Tuhan mengalir tanpa batas. Tanpa batas, Lord, I pray. In Jesus' mighty name. Engkau akan melihat masa-masa sulitmu hanya sebuah momen, Bu. Engkau akan lihat Tuhan bekerja. Tuhan membela hidupmu. Di dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Amin. Amin. Bapa, aku punya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kadang-kadang Ibu hanya disuruh maju, Bu, dan percayai Dia. Di depan kadang-kadang tidak sesuai, tapi Ibu hanya percaya, dan Dia yang bekerja. Dia yang nyatakan kuasa. Receive right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Kemenangan darimu. I pray. Bapak Ibu yang ada di belakang, boleh kita angkat tangan sama-sama. Call His name. Bapak yang bagian atas, paling kanan. Ketika Bapak berjalan bersama dengan Tuhan, Dia sendiri yang ada di depan, Pak. Dia tidak pernah melupakan orang yang selalu mencari, mengandalkan Dia. Dia gak lupa. He sees everything, Pak. Dia tahu ketika Bapak datang dan meminta pertolongan, dan Dia pasti tolong. Dia tahu orang yang datang dan berharap kepada Dia. We pray in Jesus' name. Berdoa, tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan bisa bekerja bahkan di last minute ketika kami tidak lihat apapun. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Just worship Him. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Right now kami berdoa di tempat ini, biar kuasa-Mu mengalir. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shandarata. Aku berdoa, Pak, tidak pernah ada pintu yang selalu tertutup, dan selamanya tertutup, Pak. Akan datang waktunya, pintu itu akan terbuka. Akan datang waktunya, kau akan melihat pengharapanmu tidak pernah mati, tidak pernah mengecewakan, Pak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, receive right now. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya shanda. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang undang Bapak Gembala. Amin. Aku berdoa dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Bapa yang luar biasa bekerja. Bapa yang luar biasa bekerja dalam nama Yesus. Syakarata kaya ralabaya shanda. Sembuhkan dalam nama Yesus. Aku ucapkan darah Yesus mengalir, memulihkan ibu, menyembuhkan ibu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku ucapkan kekuatan Tuhan turun dalam nama Yesus. I speak healing right now dalam nama Yesus. Kami tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan bilang kami boleh menumpangkan tangan dan biar kuasa-Mu mengalir dalam nama Yesus. Setiap penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari angkat tangan, panggil Yesus, 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 dalam nama Yesus. Oh Rabaya Shandarata kaya ralam.
Syakaratakaya ralabaya syandaratakaya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa biar kuasa-Mu mengalir. Mengalir dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Mengalir. Ayo come together. No. In Jesus mighty name. Kuat ya Bu, kuat dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa yang hebat, tidak pernah lupa. Bapa yang hebat, tidak pernah membiarkan Engkau berjalan sendiri. He always with you. Dia selalu ada. Bahkan ketika Engkau rasa Dia gak ada, Dia selalu pegang tanganmu. Dia selalu bilang, you will be okay. You will be okay. Maju, terus berharap, terus percayai bahwa Dia hidup. I pray in Jesus mighty name. Kekuatan daripada Tuhan biar mengalir dari tempat yang maha tinggi buat setiap kami. Baik yang di belakang, di atas. Biar kuasa Tuhan mengalir, menolong. Karena kami berharap kepada Tuhan. Aku berdoa, I speak bless. Aku ucapkan ada kekuatan yang baru. Ketika Bapak Ibu datang mengharap kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan apa yang bahkan engkau tidak pernah pikirkan, Bu. Dia beri kekuatan ketika engkau harusnya tidak ada kekuatan. Dia beri pengharapan ketika rasanya semua jalan tidak mudah untuk dilewati. Karena Dia ada di sana. Dia Immanuel yang selalu menyertai. Dan ketika Dia menyertai, engkau akan melihat pertolongannya. Dan engkau akan saksikan kepada banyak orang bahwa Yesus, aku hidup. Yesus, aku masih bekerja. Engkau akan melihat, Bu, di dalam nama Yesus. I pray in Jesus mighty name. Aku berdoa setiap penolakan, rejection, go in Jesus name. Setiap perkataan-perkataan orang yang merendahkan, perkataan orang yang tidak baik yang dilimpahkan, kami putuskan, cancel di dalam nama Yesus. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan apa yang orang katakan. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang hadir, yang bekerja. Bahkan ketika engkau tidak melihat apa-apa di depan, engkau mempercayai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia tidak buta, Dia tidak tuli. Ketika engkau mempercayai, engkau percaya, engkau berseru, Dia menjawab, Dia membela, dan Dia menyembuhkan hatimu. Dia menyembuhkan engkau. Engkau akan kuat dan maju dan melihat pengharapanmu itu memampukan engkau untuk berjalan dalam iman. Dan itu yang akan membuat engkau melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa mengalir kuasa-Mu buat setiap kami. In Jesus name. In Jesus name. Right now. Right now in Jesus mighty name. Biar kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi. Aku berdoa right now in Jesus mighty name. Double portion anointing upon you. In Jesus mighty name. Pengurapan Allah turun mengalir dengan dahsyat. Tidak ada yang terkecuali dari anak muda, remaja, orang lanjut usia. Kuasa Tuhan mengalir. May I pray for you, Bu? Apa you come together with your family? Oke. Bapak Ibu boleh gandeng tangan. Bapak Ibu gandeng tangan. Alkitab mencatat ketika sekeluarga datang untuk meninggikan Tuhan, engkau akan melihat penyertaan daripada Bapa mengalir dengan dahsyat. Ibu tidak lihat hari ini, tapi ibu akan lihat pertolongan Tuhan. Firman Allah berkata ketika ditanya, siapa yang mau menyembah dan beribadah kepada Tuhan? As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Aku ucapkan kuasa Tuhan mengalir tanpa batas atas setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Aku ucapkan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan dari tempat yang maha tinggi, Bu. Itu yang menjadi backingan Bapak dan Ibu. Itu yang akan membuat Bapak Ibu melihat anak cucu orang benar disertai Tuhan. Engkau menabur semua hal yang baik, anak cucumu akan menuai dan melihat pembelaan Tuhan. Dan mereka akan tahu siapa Tuhan yang disembah oleh orang tua yang mengasihi Tuhan no matter what. Kami berdoa daripada tempat yang maha tinggi, double portion, anointing and blessing
atas setiap kehidupan kami, anak cucu, keluarga, semua disertai oleh Tuhan. Aku berdoa, ada banyak harapan-harapan yang kadang-kadang tipis, kecil, tapi Engkau taruh di hadapan Tuhan. Dia bisa bekerja melampaui yang Engkau lihat, melampaui yang Engkau pikir. Dia selalu tertarik dengan orang yang sederhana hatinya. Tapi Engkau mau bilang, Lord, I need you. Lord, I just want to know you. Engkau akan melihat Bapa, dia bukan hanya memberkati dia, tapi engkau akan dibiarkan hidup di bawah langit yang terbuka. Engkau akan melihat engkau tidak pernah sendiri. Dia bela ketika ada hal yang tidak mampu engkau hadapi. Karena dia hidup, dia dahsyat. Aku ucapkan penyertaan Tuhan atas setiap kami, keluarga kami. Anak cucu orang benar disertai oleh Bapa. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Amin, amin. I speak bless. Aku ucapkan kekuatan, aku ucapkan kemenangan. Ketika engkau sedang menghadapi segala sesuatu, Bu, taruh dalam hati. Kadang-kadang yang ketika engkau tidak mampu, give it to him. Kasih kepada dia. Dan engkau akan melihat engkau dimampukan. Bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, seperti Paulus bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dia siapkan bagi setiap kami. Dari anak kecil, orang dewasa, orang lanjut usia. Siapapun kami, sepintar apapun kami belum kenal banyak tentang engkau. Biar kuasamu mengalir dari depan sampai belakang, sampai di mana suara ini dapat dijangkau. Aku berdoa, ada banyak jalan kadang seperti Tuhan membawa ibu, kadang-kadang naik, kadang-kadang harus menurun, tapi bukan menurun. Kadang dia mengizinkan supaya pegangan ibu bukan kepada yang lain. But fix your eyes, mata ibu pandang dia. Dia tidak pernah membawa kita turun. Kadang dia izinkan seperti jalan kita tidak persis yang kita mau. Tapi dia sedang melatih ketika ibu ada di bawah. Ketika ibu hilang pengharapan, dia pengharapan yang tidak pernah dicuri oleh siapapun. Dan engkau akan melihat dia akan terus bawa engkau naik. Dan engkau akan melihat penyertaannya. Aku berdoa double blessing dan kekuatan daripada Tuhan turun. Ibu akan berjalan dan dengan kekuatan yang tidak ada batasnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa dengan kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Ada anak muda remaja, boleh angkat tangan lebih tinggi di atas kepala. Kami berdoa. Ada anak kecil juga engkau yang hadir, angkat tangan. Kuasa Tuhan biar turun buat setiap kami. Mau berdoa buat yang pakai baju merah, ya. Seberapa jalan engkau jalan dengan Tuhan, maju terus. Engkau tidak lihat yang sekarang. 5 years ahead, 5 tahun ke depan, engkau akan lihat perjalanan yang mengagumkan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa buat anak remaja, pemuda yang hadir di tempat ini. Kami ada di zaman modern, tapi Yesus kami jauh lebih dari itu. Yesus kami tidak kuno. Hamba berdoa buat anak muda, remaja, profesional muda. Penyertaan Kristus turun buat kami. Celikkan mata kami untuk memandang Engkau. Ketika kami dicelikan, pengharapan kami bangkit. Dan kami tahu kepada siapa kami hidup. Kepada siapa kami berharap. Kepada siapa kami percaya. Kami ucapkan berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, double blessing upon young people, profesional muda. Karena Yesus kami sama di dalam nama Yesus. Mari angkat sekali lagi kedua tangan kita. Kekuatan yang baru mengalir dari tempat yang maha tinggi buat kami. Dan kami declare bahwa Tuhan kami masih bekerja. Tahun ini, tahun kapan lagi, sampai selamanya. Kuasamu modern, hebat. Dan di dalam Engkau ada kemampuan kami untuk berharap dan melihat kemuliaan Allah. Penyertaan, kekuatan, mujizat, berkat. Bahkan hati yang mengasihi Engkau dan menyembah Engkau. Dimanapun kami berada dengan fasilitas apapun. Yesus tetap yang terbaik, terhebat dalam hidup kami. In Jesus mighty name. Yang percaya mengalami kekuatan, kemenangan, pengurapan dan kuasa Allah. Mengasihi Tuhan, berharap tanpa batas. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Can you give to the Lord? Boleh dengar kata haleluya. We give you praise. Mujizat, kuasa,
you praise. We give you praise. We give you praise. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Silakan.